Kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Tadi kita sudah bahas, tajwid berlaku juga pada selain Al-Quran ya. Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya, diikhfakan tapi tidak dipanjangkan gunnahnya. Wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihyi dzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba. Ya, harus ada panjangnya. Ba ya. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Naam. Beliau memulai kitabnya ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini tulisan beliau, bukan tambahan dari pencetak buku ya, pencetak matan atau tambahan dari murid beliau, bukan. Ini dari beliau. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam syarah beliau. Bismillahirrahmanirrahim jelas adalah suatu perkataan yang tujuannya untuk mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang akan kita laksanakan setelah ini. Jadi tergantung apa yang akan kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, ba sering disebut ba lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Ism artinya nama. Allah punya nama-nama yang banyak. Ism di sini artinya jamak karena dia dalam kondisi mudhaf kepada Allah. Bismillah, ya kan, dengan nama-nama Allah. Seperti contohnya perkataan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung, ingin menjumlah apa? Nikmat Allah, maka kalian tidak mungkin untuk menjumlahkannya. Ya enggak? Di sini ada kata nikmat Allah. Nikmat di sini tunggal apa plural? Tunggal apa jamak? Tunggal ya? Kata tunggal. Tapi ketika kata tunggal itu disandarkan kepada pemilik kata itu, yaitu nikmat Allah, sedangkan nikmat Allah itu tidak hanya satu, berarti nikmat di sini artinya banyak. Ni'amallah. Wa in ta'uddu ni'matallah artinya wa in ta'uddu ni'amallah. Seperti ini juga. Bismillah artinya dengan nama-nama Allah. Aku meminta pertolongan bi asma'illah. Bismillah dengan menyebut nama-nama Allah. Di antaranya nama Allah itu sendiri yang disebut di sini. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang husna, semuanya husna. Ar-Rahman Ar-Rahim sudah sering kita bahas di tempat ini. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada keumuman dan kekhususan pada masing-masing. Di antaranya Ar-Rahman, kata para ulama, terkandung di sana kasih sayang yang luas.
kepada seluruh makhluk Allah. Manusia, jin, ya, muslim, kafir, ahlu sunnah, ahlu bid'ah, ya, langit, bumi, matahari, bulan. Ya, syaitan pun sebenarnya dapat rahmat dari Allah juga, tapi rahmat yang umum. Rahmat yang umum, yaitu ketika dia sempat dihidupkan oleh Allah, ya kan? Ketika dia dihidupkan oleh Allah untuk melakukan apa yang dia inginkan, itu ada sebagian dari rahmat Allah dulu, ya, walaupun itu bukan rahmat yang khusus. Adapun rahmat yang terkandung pada Ar-Rahim itu adalah rahmat yang khusus, kata para ulama. Ar-Rahman Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahima. Ini rahim untuk orang yang beriman, rahmat yang khusus yang bisa membuat seseorang taat kepada Allah. Kasih sayang yang bisa menyebabkan seseorang meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Thayyib. Kemudian dari satu sisi Ar-Rahman lebih khusus karena nama Ar-Rahman khusus milik Allah. Adapun Ar-Rahim boleh selain Allah dari makhluknya dikatakan Rahim. Fulan Rahim dan sebagainya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ini kita tahu dia disyariatkan untuk menyebut basmalah pada perkara-perkara yang baik untuk kita memulai dengannya. Beliau menuliskan ini tentunya dalam rangka mengambil berkah, mencari berkah. Disebutkan pada sebagian hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar au aqta' au ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus dari kebaikan atau keberkahan. Tapi hadis ini dhaif. Walaupun dhaif, pengamalan terhadap memulai perkara dengan basmalah sudah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW mengirim surat ke Heraklius dengan Bismillahirrahmanirrahim, ke raja-raja yang lain, Raja Habasyah dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdullah. Ini juga begitu juga para sahabat. Kata para ulama tidak boleh menyebut, pada asalnya yang dibolehkan itu hanya bismillah. Tapi ditambahkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim pada dua kondisi. Yang pertama ketika baca Al-Quran, dan yang kedua ketika menulis surat. Maka itu boleh dengan tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun selain itu tidak ada nukilan, ada tambahan Ar-Rahmanir-Rahim, dan kita hidup beragama sesuai dengan apa yang sampai kepada kita, seperti apa yang ada. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim setelah beliau memulai perkara ini, tapi tentunya tidak semua perkara dimulai dengan Bismillah. Ada beberapa hal karena ada nukilannya tidak ada, maka tidak boleh kita basmalah. Contohnya pengen sholat, sebelum takbir bismillah dulu. Sunnah tak? Tidak ada. Artinya walaupun perkara itu suatu perkara yang baik, belum tentu boleh kita basmalah. Karena bisa jadi dalam kondisi itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga sunnah tarkiyahnya tidak pakai basmalah. Apalagi kalau basmalah digunakan untuk perkara yang haram, tidak boleh. Masa minta pertolongan kepada Allah pada perkara yang haram atau yang makruh, bermaksiat, bismillah waliyadzubillah. Atau mungkin membaca basmalah pada waktu yang tidak boleh, seperti seseorang dalam kondisi membuka aurat atau di tempat yang ada najisnya. Tentunya ini juga tidak boleh karena kita menyebut nama Allah. Kemudian beliau mengatakan, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Berkata orang yang mengharap, raji, diambil kata-kata raja yarju, yang mengharap rahmat, kasih sayang,
Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Dauman, selalu. Dauman artinya daiman, selalu. Selalu di sini bisa dikembalikan kepada kata Al-Ghafur, yaitu Allah yang selalu Maha Pengampun atas hambanya. Aku mengharap kasih sayangnya. Bisa juga, tapi ini agak jauh, dia dikembalikan kepada Raji. Maksudnya aku, kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri, aku selalu mengharap kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Setelah itu beliau sebut nama beliau, Sulaiman Huwal Jamzuri. Sulaiman, sebenarnya nama beliau Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Al-Jamzur ini nisbat kepada tempat beliau, daerah beliau tinggal, yaitu daerah Jamzur. Kalau sekarang masuk bagian Manufiyah di mana? Di Mesir. Baik, sudah habis waktunya. Insyaallah akan kita teruskan pada sesi berikutnya. Sudah? Baik, 9:45 berarti masih 15 menit. Baik. Habis itu beliau mengatakan alhamdulillahi musalliyan ala Muhammad wa alihi wa man tala. Alhamdu, al di sini apa maksudnya? Istighraq, lil istighraq, untuk menyebutkan mencakup segala sesuatu yang masuk dalam kata hamad. Artinya segala hamad itu lillah, hanya milik Allah. Lam di sini lamul ikhtisas, lillah, hanya milik Allah. Alhamdu, al tadi apa? Al lil istighraq, al semuanya, udah ya, menunjukkan semuanya. Al semuanya yang hamad itu milik Allah. Hamad itu apa Ustaz? Hamad itu secara bahasa pujian. Tapi sebenarnya hamad itu tidak bisa hanya sekedar artinya pujian. Hamad itu memiliki arti yang cukup panjang. Hamad itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah wasful mahmudi. Ada ini? Ada ya? Ya, kita tulis. Inikah? Oh ya. Aywa. Bil kamali, wasful mahmudi bil kamali. Ya. Bisa baca tulisan saya mudah-mudahan ya. Wa ta'zim. Iya. Ini arti daripada al-hamd. Antum bisa lihat arti daripada al-hamd apa? Wasful mahmudi bil kamal. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan. Jadi ini zat yang kita puji ini, kita sifati dia dengan kesempurnaan. Tidak ada kurangnya, sempurna. Kita mensifati itu, dia dengan kesempurnaan itu diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Ada cintanya dan ada mengagungkannya. Nah, di situ bedanya dengan madaha. Ada kata madaha. Madaha artinya memuji juga ya. Fulan madaha fulan.
Fulanun madaha fulanan. Mim dalha. Itu enggak mesti karena cinta. Bisa jadi orang muji karena ada maunya. Atau mungkin karena bisa jadi dia muji tapi dia meremehkan. Ini ada pengagungannya. Kesempurnaan di sini kata Ibnu Utsaimin, kesempurnaan pada zat, pada sifat dan pada perbuatan Allah tabaraka wa taala. Afwan. Salah dikit ya. Wal fi'li ya. Wal fi'li. Taib. Al-kamal al-dhati wal wasfi wal fi'li. Kesempurnaan yang dipuji adalah kesempurnaan zatnya Allah, Allah Maha Besar. Kesempurnaan sifat Allah yang tidak ada kurangnya, tidak ada kezaliman. Yang sempurna juga pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti daripada alhamdu. Oleh karena itu kata para ulama, alhamdu ini tidak ada padanan katanya dalam bahasa apapun. Baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, bahasa apapun tidak ada padanannya. Maka oleh karena itu bahasa Arab luar biasa. Bahasa Arab itu bahasa yang di sana ada kata-kata banyak yang tidak ada padanannya dalam bahasa lain. Coba ini kalau diterjemahkan, panjang kan? Dalam bahasa Arab cukup kata hamd, sudah. Al-hamd itu ini loh. Kalau diterjemahkan ini. Coba kalau kita ngomong, aku pengen hamd Allah. Artinya apa? Aku ingin mensifati Allah yang aku puji dengan kesempurnaan bersama kecintaan dan pengagungan, kesempurnaan pada zat, sifat dan perbuatannya. Panjang jadinya. Ini termasuk menjadi suatu keajaiban bahasa Arab. Alhamdulillah. Apa bedanya hamd sama syukur? Nah, sebelumnya dulu, alhamd itu kalau alhamd secara mutlak hanya milik Allah. Tapi kalau hamd itu secara khusus bisa selain Allah. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad. Ya kan? Fulan Mahmud. Seseorang itu terpuji. Terpuji sesuai dengan kondisi dia makhluk. Makhluk terpuji sesuai dengan kategori dia sebagai makhluk. Jadi terpujinya adalah sesuai dengan kemakhlukan dia. Apa bedanya alhamd dengan syukur? Syukur apa bedanya? Banyak perkataan para ulama tentang perbedaan hamd dengan syukur. Cuman yang saya ingin nukilkan di sini hanya satu, yaitu perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, alhamd dan syukur itu ada keumuman dan kekhususan. Hamd itu lebih umum dari sisi dari sisi objeknya. Yang dipuji bukan hanya kasih Allah kepada kita. Bukan hanya perbuatan Allah kepada kita dari kebaikan, bukan. Tapi yang dipuji juga sifat-sifat Allah yang lazimah, yang enggak muta'addiyah. Seperti Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Maha Kaya. Ini semuanya kita tetap puji. Adapun syukur objeknya hanya perbuatan Allah kepada kita dari kebaikan. Dapat nikmat disyukuri. Anda enggak syukur terhadap Allah punya sifat maha tinggi? Saya mensyukuri sifat Allah, kemahatinggian Allah.
Tak ada. Sebaliknya sekarang, syukur lebih umum daripada hamad dari sisi penggunaannya. Syukur bisa dengan lidah, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh. Mensyukuri dengan dengan lidah, dengan memuji, dengan menisbatkan nikmat kepada yang memberi. Dengan hati, di hati juga dengan mensyukurinya, dengan dengan memuji dan memujanya. Kemudian dengan perbuatan, dengan menggunakan nikmat itu pada perkara yang diridhoi oleh Allah atau tidak mengundang murka Allah. Adapun hamad itu hanya dengan lisan. Ada enggak hamad dengan hati atau dengan dengan perbuatan, dengan anggota tubuh? Tidak. Alhamd hanya dengan lisan. Alhamdulillah musallian, aku bersalawat. Aku bersalawat, kata Imam Al-Jamzuri, dalam kondisi aku bersalawat kepada Nabi Muhammad dan alihi. Al di sini bukan berarti keluarga beliau seperti yang dimaksud oleh Al-Jamzuri. Memang al-al itu bisa maksudnya keluarga Nabi Muhammad ya, keturunan Muttalib dan Hashim yang Islam, yang beriman. Tapi kita harus pahami sesuai apa yang dikatakan oleh Al-Jamzuri. Beliau mengatakan di dalam syarahnya, yang aku maksud adalah al-awwalina wal akhirin mimman amana bir rasul minhum as-sahab. Orang terdahulu dan kemudian yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya para sahabat, termasuk di dalamnya ahlul bait yang beriman, ya. Waman tala, dan orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka, ya, orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Baik. Wa ba'du ini sebenarnya amma ba'du, cuman diringkas di sini. Ringkasannya ini tidak sunnah. Adapun amma ba'du itu sunnah. Nabi Muhammad SAW mempraktekkannya dalam khutbatul hajah dan lain-lain. Maka amma ba'du kalau kita gunakan dalam khutbah kita, dalam pembicaraan kita, dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad SAW, dapat pahala. Adapun wa ba'du tidak. Ini adalah ringkasan dan ini sering terdapat di dalam manzumah karena ingin supaya meringkas kan. Kadang-kadang sebagian orang penulis atau penceramah menyebut wa ba'du. Ini termasuk dari meremehkan sunnah. Ya, mungkin karena ketidaktahuan, lain lagi ceritanya. Tapi kalau sudah kenal, maka tidak pantas berlebih-lebihan. Maksudnya hendaknya yang sunnah tetap dijaga, lebih diseringkan. Ba'du itu artinya dia pemutus antara perkataan sebelumnya dengan sesudahnya. Wa ba'da hadza, maksudnya setelah apa yang telah aku katakan ini, maka aku katakan sesuatu yang baru setelah itu. Bisa dipahami? Wa ba'du, setelah ini, ini kata amma ba'du, kata amma ba'du ada yang mengatakan pertama kali yang mengatakannya Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ada yang mengatakan Nabi Dawud, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Sad wa faslal khitab, ya. Ada juga yang mengatakan Nabi Ya'qub. Ada yang mengatakan Qis bin Sa'idah, salah seorang pujangga Arab di masa jahiliyah. Beberapa khilaf tentang masalah amma ba'du itu. Salawat sebelumnya dulu saya sampaikan tadi, lupa saya. Salawat dari makhluk kepada Nabi Muhammad itu doa. Salawat dari Allah
penambahan kasih sayang dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dari malaikat apa? Malaikat juga mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW agar ditambahkan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi. Nazam ini, kata beliau, manzumah ini aku khususkan untuk para murid, yaitu para penuntut. Finnuni wat tanwini wal mududi, pembahasannya pada hukum nun, nanti hukum nun sukun ya, dan tanwin dan mudud. Sebenarnya antara nun dan tanwin itu ada pembahasan yang lain. Berarti kira-kira maksud beliau nun dan tanwin sampai pembahasan mad. Seperti itu ya, pembahasan mad. Samaituhu bi Tuhfatul Atfali, aku beri nama manzumah ini dengan Tuhfatul Atfal. Nah, ini nama pendeknya, nama panjangnya apa? Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. An Syaikhina al-Mihi dzil Kamali, ini aku ambil ilmuku dari yang aku tulis pada Tuhfatul Atfal ini, aku ambil dari guruku Syekh kami Al-Mihi, Ali bin Umar Al-Mihi, seorang imam al-allamah di dalam bidang qiraat pada zaman itu. Ini guru beliau. Lihat kataan. Kataan ini menunjukkan bahwasanya beliau belajar langsung dari gurunya. Jadi ngambil langsung dari guru. Bukan baca buku disimpulkan, tidak. Berarti menuntut memang. Maka oleh karena itu ilmu Al-Quran tajwid ini tidak bisa hanya sekedar baca, harus punya guru. Dzil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Nah, yang memiliki kesempurnaan ini, di sini beliau jatuh kepada kesalahan, yaitu apa? Berlebih-lebihan kepada gurunya. Kita bisa pahami dari perkataan beliau di dalam syarah beliau. Tidak bisa dipungkiri atau diperbaiki artinya karena memang salah. Karena memang beliau tulis di sini berlebih-lebihan beliau terhadap guru beliau. Nah, ini tidak boleh karena kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah dan kesempurnaan yang layak bagi makhluk hanya pada Nabi Muhammad SAW dan sebagian dari para malaikat. Adapun selain mereka tidak punya kesempurnaan. Kesempurnaannya pun kesempurnaan yang sangat relatif, ya. Adapun perkataan dzil kamali yang memiliki kesempurnaan ini disebutkan di situ kesempurnaan pada zatnya, pada sifatnya sebagainya. Wal iyadzubillah, ini tentunya berlebih-lebihan pada guru. Ya. Wallahu alam bagaimana syarahnya anaknya Ali Al-Mihi, yaitu Muhammad Al-Mihi yang beliau nukil dari sana menjadi marja' beliau. Wallahu alam apakah juga seperti ini mensyarahnya. Wallahu alam. Ini berlebih-lebihan. Nanti ini bisa menjadi pembahasan ketika kita sampaikan kepada murid-murid. Nah, ini kita hafalkan. Tapi ingat, kata dzil kamali ini adalah berlebih-lebihannya beliau kepada guru beliau, tapi ini tidak benar. Nah, ini harus sampaikan juga sehingga di situ mungkin ada nilai-nilai akidah yang bisa kita sampaikan kepada murid. Arju bihi ayyam fa'at tullaba. Aku berharap, ini sudah habis waktunya sebenarnya, cuman saya ingin habiskan saja muqaddimah ini. Nanti kita ambil dari waktu yang akan datang itu sedikit telat ya. Arju bihi ayyam fa'at tullaba. Aku berharap bihi, dengan nazam ini, nazam itu manzumah artinya ya. Dengan nazam ini dia bermanfaat buat tullab, buat para penuntut ilmu. Ya. At-tullab jamak talib. Alif di situ alif itlaq, alif dipanjang-panjangkan untuk menyeimbangkan nazam, ya. Untuk menyeimbangkan syairnya. Bisa juga dibaca
tallaba. Ayyamfa'at tallaba. Apa artinya tallab? Talibul ilm yang sangat. Ini isim mubalaghah. Ini bentuk sighah mubalaghah dari talib, yaitu tallab pakai fathah. Bisa itu. Wal ajra wal qabula was thawaba, aku juga berharap balasan dari Allah, al qabul penerimaan, was thawab balasan dari Allah. Al ajr dan al thawab itu menurut kebanyakan para ulama sama artinya. Sebagian ada yang membedakan, kadang-kadang bisa berbeda. Al-ajr itu kalau dia bergabung dengan kata as-sawab, maka al-ajr itu adalah balasan sesuai dengan amalan seseorang. Dia amalan ini dikasih gini, upahnya demikian. As-sawab artinya balasan balasan dari Allah karena kedermawanan Allah. Artinya itu lebih daripada yang dia amalkan. Ini sebagian ada yang membedakan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi pada asalnya al-ajr dan as-thawab itu sama, tidak ada perbedaannya. Baik, insyaallah kita akan teruskan pembahasan ini pada sesi yang berikutnya. Kita teruskan kembali kepada pembahasan berikutnya. Sebelum kita meneruskan, ada yang saya ingin tambahkan dari muqaddimah. Di sana ada kata al-mihi, gurunya Imam Al-Jamzuri yang beliau ambil dari beliau itu adalah al-Imam Syekh beliau yang beliau sebut al-Mihi, Ali bin Umar al-Mihi. Al-Mihi di sini sering ada sebagian yang membaca Tuhfatul Atfal, baik rekaman sering kita dapati Al-Maihi. Dibaca apa? Al-Maihi. Pakai fathah. Ini tidak benar. Karena Al-Mihi ini adalah kembali kepada suatu kampung di Mesir namanya Kampung Mih. Kampung Mih, bukan Kampung Mai. Nah, sebagian orang-orang awam Mesir suka kalau ngomong itu disalah-salahkan. Seperti orang menyebut bait dan bayd. Bait itu rumah, baydun artinya telur. Sering menyebut dengan ucapan itu. Mih dari jadi mai itu disalah-salahkan. Tapi ini salah, tidak tepat. Yang benar kampungnya satu saja, Mih saja. Tidak ada bahasa lain. Itu ada bahasa sebagian orang awam Mesir yang suka menyalah-nyalahkan. Nah, sampai akhirnya ada sebagian dari pembaca nazam ini dan penulis nazam ini mengharokati mim itu dengan fathah, dan ini tidak tepat. Dan ini yang perlu diluruskan. Artinya kalau ada yang membaca itu salah. Baik, kita teruskan ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Hukum nun sakinah, nun sukun dan tanwin. Hukum-hukum seputar nun sakinah dan tanwin. Saudara sekalian dirahmati Allah, para ulama tajwid berbeda sedikit dalam memandang apa yang perlu dikedepankan di dalam membahas tajwid. Mayoritas mereka mengatakan yang paling utama dibahas adalah makharijul huruf dan sifat. Seperti Imam Ibnul Jazari di dalam muqaddimahnya, di dalam Manzumatul Muqaddimah. Sebagian para ulama ada juga yang mengatakan hukum nun, sakinah dan tanwin dulu karena ini yang paling sering terjadi. Kita ketemu terus kalau baca Al-Quran, ketemu hukum itu, ya kan? Maka oleh karena itu perlu ini lebih dulu dipelajari. Jadi ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang lebih kuat dari dua pendapat ini
insya Allah adalah pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan yang lebih bagus dikedepankan pembahasan makharijul huruf dan sifat. Karena ini inti daripada menyebut kata-kata dalam Al-Quran dan bahasa Arab. Kalau itu salah, bisa merusak makna, bisa menghilangkan makna, maka akhirnya itulah yang dikedepankan. Dan pendapat ini insya Allah lebih kuat. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri beliau membahas hukum nun, sakinah dan tanwin. Tapi beliau tidak membahas makharijul huruf dan sifat. Tidak juga membahas tentang waqaf. Tidak juga membahas tanbihat, berdekatannya huruf tebal dengan huruf tipis. Nah, ini bisa kita ambil faedah dari kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Sebelum kita teruskan lagi, kebetulan saya lagi ingat, Allah takdirkan, Imam Ibnul Jazari membuat nama buku ini Tuhfatul Atfal. Beliau katakan samaituhu bi Tuhfatil Atfal. Tuhfah artinya hadiah, pemberian. Al-Atfal anak kecil. Maksudnya apa ini? Kata beliau, ini pemberian bagi anak-anak kecil seperti saya. Beliau tawaduk dengan diri beliau. Anak-anak kecil seperti saya. Maksudnya orang pemula seperti saya. Jadi al-atfal di sini secara bahasa artinya anak kecil, tapi yang beliau maksud pemula. Kata beliau seperti saya. Ini termasuk dari ketawaduan beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau sebenarnya bukan orang yang pemula lagi. Beliau sudah dikatakan seorang imam di dalam bidang qiraat. Thayyib.